Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika yang dipelajari pada kelas 9 sekolah menengah pertama. Sekarang coba kita perhatikan contoh modus berikut. Misalkan terdapat suatu data yang berisi angka-angka yaitu 5, 1, 2, ada 7, 8, ada 2 lagi, ada 9, ada 2, ada 7, ada 5, dan ada 2. Nah, untuk mempermudah kita menyelesaikan ataupun mencari modus dari data tersebut, pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Baiklah, coba kita bersama-sama untuk mengurutkan data tersebut. Mulai dari angka yang paling kecil, yaitu adalah angka 1. Angka satunya hanya ada 1, jadi 1 kali saja kita tuliskan. Lalu ada angka 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya ada angka berapa lagi yang lebih besar dari 2? Ada angka 5, yaitu ada angka 5-nya ada 1, 2. Ada 2, 1, 2. Lalu selanjutnya ada angka 7, angka 7 1, 2. Ada 2 angka 7. Lalu ada angka 8. Tidak ada lagi. Lalu selanjutnya angka 9 yang paling besar. Nah, jadi mudah bukan untuk melihat angkanya setelah kita urutkan. Nah, selanjutnya lagi yang paling penting di sini, kita akan langsung saja menentukan modusnya dengan melihat yang kita lihat adalah angka berapa atau angka mana yang paling sering muncul. Sekarang kita lihat satu persatu. Kita lihat angka 1. Kita lihat angka 1. Angka 1 ada 1. Ternyata angka 1 hanya ada 1. Lalu selanjutnya lagi ada angka 2. Angka 2 ada 1, 2, 3, 4. Jadi angka 2 ada 4. Selanjutnya angka 5 kita lihat. Angka 5 1, 2. Jadi angka 5 ada 2. Selanjutnya angka 7 1, 2. Ternyata angka 7 hanya ada 2. Lalu angka 8 hanya ada 1. Selanjutnya lagi, terakhir angka 9 hanya ada 1 juga. Nah, coba kalian perhatikan sekarang, angka berapa atau angka mana yang paling banyak muncul. Nah, tentu saja yang kita bisa langsung menebaknya dari banyaknya angka tersebut. Kita lihat bahwa adalah angka 2. Angka 2 merupakan modus dari data tersebut. Angka 2 menjadi modus dari data tersebut karena angka 2 memiliki kemunculan yang paling banyak, yaitu ada 4. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa angka 2 jadi angka 2 adalah modus dari data di atas. Sekarang terdapat tabel dari ukuran sepatu siswa-siswi. Nah, di sini terdapat kolom ukuran sepatu, lalu ada kolom frekuensi. Nah, sekarang kita coba untuk mengenali dulu apa itu frekuensi. Nah, frekuensi di sini berupa banyak data yang ada. Nah, jadi nanti itu ukuran sepatu siswa 36 ada 3. Dari kolom frekuensi kita bisa melihat angka yang paling besar adalah yaitu angka 12. Tetapi angka 12 ini bukanlah suatu modus dari data yang ada di dalam tabel. Nah, modus dari data yang ada di tabel ini merupakan ukuran sepatu siswa yang memiliki frekuensi 12. Jadi terlihat bahwa dengan jelas bahwa frekuensi 12 dimiliki oleh ukuran sepatu 38. Sehingga kita dapat simpulkan
bahwa modus dari data ini merupakan 38. 38 ini adalah modus dari data tunggal di atas. Nah, di sini yang bisa kita simpulkan dari modus suatu data tunggal, yaitu kita hanya membutuhkan suatu ketelitian untuk mencari modus dari data tersebut. Karena yang kita lihat hanyalah suatu data yang memiliki tingkat kemunculan yang paling banyak. Jadi di dalam modus tidak diperlukan rumus dan tidak menggunakan rumus ya. Dengan menggunakan data yang pertama tadi dan telah kita urutkan seperti ini, kita bisa menentukan median dengan mudah. Sekarang kita coret satu persatu seperti ini. 1 kita coret dengan 9, lalu 2 kita coret dengan 8. Selanjutnya kita lakukan lagi dengan 2 yang ini dan 7. Seterusnya sampai kita menghasilkan satu angka sendirian yang tidak bisa dicoret seperti ini. Nah, jadi sehingga kita peroleh bahwa 5 adalah median dari data di atas, ataupun adalah suatu nilai tengah dari data di atas. Berikut contoh data yang berjumlah genap seperti berikut. Ada angka 1, 2, 2, 2-nya ada 4, ada 5 lagi, 5, ada 7, 8, dan 9. Nah, cara yang sama kita lakukan terhadap data yang ini, yaitu dengan mencoret ujung dan pangkalnya. Kita lakukan lagi pencoretan. 1 coret dengan 9, 1 dengan 8, 2 dengan 7, seterusnya. Nah, angka yang ini adalah angka yang terakhir kita coret. Benar bukan? Nah, karena kita mencari median ataupun suatu nilai tengah dari data ini, jadi angka yang terakhir dicoret, 2 angka terakhir yang dicoret ini, 2 dan 5, kita jumlahkan. Karena datanya ada 2, jadi kita bagi 2. Coba sekarang berapa? 5 tambah 2? 2 tambah 5? 7. Lalu kita bagi 2. 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Sehingga 3,5 menjadi median ataupun nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan yang berbentuk genap. Bagaimana? Dari contoh-contoh berikut, apakah kalian sudah mengerti? Nah, ini merupakan data yang masih berbentuk kecil ataupun sedikit. Lalu bagaimana jika datanya besar dan telah diurutkan di dalam beberapa tabel? Seperti contoh berikut. Baiklah, kita akan menggunakan data yang ada pada tabel pertama tadi, yaitu ada kolom ukuran sepatu, siswa, dan frekuensinya. Nah, sekarang untuk mempermudah kita menentukan median ataupun nilai tengah dari data tersebut, yaitu sama halnya, yaitu dengan mencoret ujung dan pangkal dari frekuensi, dari kolom frekuensi. Mari kita coba bersama-sama. Jadi kita seperti ini cara mencoretnya. Di sini 3 akan kita coret bersama-sama dengan 10. Nah, karena di sini ada 3, maka di sini ada 10. 3 kan lebih kecil dari 10, maka 3 akan segera habis. Nah, karena di sini ada 10, sedangkan yang dicoret hanya 3, maka di sini bersisa 7. Karena 10 kurang 3 adalah 7. Selanjutnya, kita ada 8 di sini. Kita coret bersama dengan 7. Karena yang paling kecil dari 8 adalah 7, maka di sini akan menyisakan 0, sedangkan di sini menyisakan 1. Karena 8 dikurang 7 adalah 1. Selanjutnya kita coret 12 dengan 1. 1 lebih kecil dari 12 bukan? Maka di sini hasilnya 0 dan 12 menyisakan 11. Nah, karena yang tidak tercoret adalah angka 11 ataupun frekuensinya yang 11, dan dengan 11 ini tidak tercoret, maka mengakibatkan pada kolom sepatu siswa, angka 38 menjadi median dari data tersebut. Sebab apa? Sebab angka 11 terdapat pada baris 38. Bagaimana untuk materi sebelumnya, materi modus dan median yang telah kita pelajari pada video sebelumnya? Mudah bukan? Nah, sekarang marilah kita bersama-sama membahas materi terakhir kita, yaitu min. Semangat! Rumus untuk menentukan min dari suatu data tunggal.
Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada contoh soal. Kita akan menggunakan contoh soal pada modus yang telah kita bahas tadi. Dengan data yang berupa nilai-nilai ataupun angka-angka seperti berikut. Ada 1, 2, 2, 2, 2, 5, 5, ada 7, 7, ada 8 dan 9. Nah, datanya sudah berbentuk data yang terurut. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, kita bisa menghitung min dari data tunggal ini. Nah, sekarang kita coba masuk kepada penyelesaiannya. Kita masuk saja X bar yang melambangkan min dari data tersebut sama dengan data tersebut kita jumlahkan seperti berikut. 1 ditambah 2 tambah 2, 2-nya 4 kali, lalu ditambah dengan 5 ditambah 5, 7 ditambah dengan 7, ya, ditambah dengan 8, lalu terakhir ditambahkan dengan 9 dibagi. Nah, maksud dari banyak data di sini adalah total dari data tersebut atau total dari angka tersebut. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi datanya ada banyak datanya ada 11. Sekarang coba kita jumlahkan berjumlah datanya tersebut. Ada 1 ditambah 2 tambah sekian-sekian tambah sampai 9 berapa? Yaitu 50. Nah, kita bagi dengan 11. Nah, ayo berapa 50 dibagi 11? Yaitu 4,54 terus. Nah, sehingga dapat kita bulatkan 4,54. Data ini masih dalam skala kecil atau masih bisa kita perhitungkan secara manual dengan mudah dan dengan cepat. Lalu bagaimana jika kita harus menentukan min dengan data yang sangat banyak seperti pada tabel tadi? Nah, sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan ataupun menentukan min dari data tabel yang kita gunakan pada modus dan median sebelumnya. Sehingga dapat kita bulatkan menjadi 4,55. Setelah kita mendapatkan hasil 4,55, ini merupakan min dari data tersebut. Selesai, itulah rumus dari menentukan min dari data tunggal. Setelah kita menghitung perkaliannya, kita membutuhkan suatu baris pada kolom lagi. Kita tambahkan baris paling bawah ya. Kita tambahkan seperti ini. Kita buat barisan baru. Nah, barisan ini adalah barisan dengan isi jumlah. Artinya, kolom frekuensi harus kita jumlahkan dan kolom perkalian tadi harus kita jumlahkan. Coba sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 8 tambah 12 tambah 10 hasilnya berapa? Yaitu 33. Lalu selanjutnya kita jumlahkan 108, kita jumlahkan 296 ditambah dengan 456 dan terakhir tambahkan dengan 390. Ayo berapa? Nah, hasilnya yaitu 1250. Nah, jadi kita akan kembali kepada rumusnya tadi, yaitu X bar sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyak data. Banyak data. Sekarang kita substitusikan nilai dari jumlah data dan banyak data. Nilai dari jumlah data merupakan ataupun berada di kolom perkalian hasil dari perkalian ukuran sepatu siswa dengan dikalikan frekuensi, yaitu kolom terakhir ataupun kolom ketiga. Jadi jumlah datanya adalah 1250. Nah, sedangkan banyak data itu berisi nilai ataupun angka yang terdapat pada penjumlahan tapi di kolom frekuensi, yaitu 33. Nah, coba sekarang kita bagi bersama-sama 1250 dengan 33. Ayo berapa hasilnya? Yaitu 37,8 sekian-sekian. Tapi kita bulatkan saja menjadi 8. Nah, setelah kita dapat 37,88, itulah hasil ataupun min dari data ukuran sepatu siswa. Setelah pembahasan singkat tentang materi modus, median, min,
dari materi statistika.